Ini kami dari kelompok mata kuliah sistem fluida. Jadi untuk kali ini kami akan mencoba mempresentasikan untuk pada aliran pada sistem fluida itu sendiri ya. Untuk kelompoknya kita sendiri ada saya Rohmat, terus ada Muhammad Miftahudin, terus ada Riz Abdul Sunandar, Thomas Irfani, dan Nazar Fadrin. Untuk pendahuluannya mungkin akan dimulai sama Saudara Thomas. Untuk materi yang kita bahas kali ini yaitu optimasi aliran sistem fluida. Adalah aspek penting dalam berbagai sektor industri yang bergantung pada pengelolaan aliran cairan atau gas untuk mencapai efisiensi operasional dan keberlanjutan sistem. Sistem fluida sering digunakan dalam proses-proses seperti distribusi air, transportasi bahan bakar, pembangkit listrik, sistem pendingin, serta dalam industri minyak dan gas, aliran fluida juga tidak terkontrol dengan baik dapat menyebabkan pemborosan energi, penurunan kinerja atau bahkan kerusakan sistem. Salah satu situasi yang sering dihadapi dalam industri adalah ketidakseimbangan aliran dalam pipa distribusi yang dapat menyebabkan tekanan berlebih atau kerugian energi yang signifikan. Dalam konteks ini, optimasi aliran fluida berfokus pada desain sistem yang lebih baik untuk mencapai distribusi aliran yang merata dan mengurangi hambatan aliran yang tidak diinginkan. Beberapa permasalahan pada sistem aliran fluida yaitu eh, turbulensi dan ketidakstabilan aliran. Yaitu aliran turbulen dapat menyebabkan peningkatan gesekan dalam saluran pipa yang berujung pada kehilangan energi yang besar. Ini sangat tidak efisien, terutama pada sistem dengan aliran fluida yang terus-menerus atau pada pipa dengan panjang besar. Turbulensi sulit untuk diprediksi secara akurat karena sifatnya yang acak dan multiskala. Permasalahan berikutnya yaitu hilangnya energi dan efisiensi rendah. Dalam banyak sistem fluida, aliran yang tidak terkontrol dengan baik menyebabkan banyaknya energi yang hilang, baik dalam bentuk panas akibat gesekan atau dalam bentuk tekanan yang berlebihan pada sistem fluida. Dan permasalahan yang ketiga yang kita ambil, pengendalian kecepatan aliran yang tidak efisien. Dalam banyak aplikasi, misalnya sistem pemanas atau pendingin, distribusi kecepatan aliran yang tidak merata dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam transfer panas atau aliran bahan bakar. Pengendalian kecepatan yang tidak efisien dapat menyebabkan pemborosan energi yang signifikan. Penggunaan metode pengendalian kecepatan yang tidak tepat sering terjadi ketika sistem tidak dapat menyesuaikan kecepatan aliran dengan kebutuhan aktual yang menyebabkan pemakaian energi berlebihan. Permasalahan yang keempat yaitu penyumbatan dan keausitan. Ini presentasikan Mas Miftah, silakan. Nah, Mas Miftah mana di Mas? Mic mic-nya belum nyala nih. Oh ya. Baik, terima kasih Mas Thomas. Untuk solusi permasalahan, kita ada beberapa poin. Yang pertama itu ada penerapan teknologi aliran laminar, di mana salah satu solusi untuk mengurangi turbulens dan meningkatkan efisiensi adalah dengan mengubah pola aliran menjadi lebih laminar, terutama pada kecepatan rendah dengan menggunakan saluran pipa yang lebih halus dan desain sistem yang presisi, turbulensi dapat dikurangi. Untuk yang kedua, itu ada desain geometri saluran yang
perlu dioptimalkan. Jadi penggunaan bentuk saluran yang aerodinamis atau hidrodinamis dapat membantu mengoptimalkan aliran fluida. Misalnya penataan saluran pipa dengan lengkungan yang lebih lancip, atau penggunaan desain pipa spiral dapat mengurangi gesekan dan turbulensi. Next. Terus untuk yang ketiga, ada penerapan sistem kontrol otomatis. Jadi ini menggunakan sensor dan aktuator, jadi untuk memanipulasi aliran di sekitar permukaan, seperti di pesawat atau di kapal, untuk mengurangi hambatan. Jadi teknik pasif seperti penggunaan permukaan bertekstur telah terbukti mengurangi gesekan dan meningkatkan efisiensi. Penggunaan kontrol otomatis juga dalam pengaturan kecepatan dan distribusi aliran dapat meningkatkan efisiensi. Sistem ini dapat menyesuaikan aliran fluida sesuai dengan kebutuhan secara dinamis, mengurangi pemrosesan energi, dan pastinya mengoptimalkan operasi. Untuk yang keempat, itu ada penggunaan material yang memiliki kasaran permukaan rendah. Jadi pemilihan material untuk pipa atau saluran yang memiliki kasaran permukaan rendah dapat mengurangi gesekan, yang mana pada gilirannya mengurangi kehilangan energi dalam sistem. Material yang memiliki permukaan halus atau kekasaran rendah dapat mengurangi gesekan antara fluida dan permukaan saluran, yang secara langsung menurunkan gesekan drag dalam aliran fluida. Ini penting dalam industri yang melibatkan aliran gas atau cairan dalam pipa atau saluran, seperti dalam industri minyak dan gas, pembangkit listrik, dan transportasi. Misalnya aliran udara pada pesawat. Jadi untuk yang kelima, ada sistem pendingin dan pemanas yang terintegrasi. Jadi untuk sistem fluida yang berfungsi sebagai medium pengatur suhu, penerapan desain sistem yang mengintegrasikan pendinginan atau pemanasan dengan aliran fluida dapat mengurangi pemborosan energi dan mengoptimalkan distribusi suhu dalam sistem. Dengan menggabungkan beberapa fungsi dalam satu sistem, penggunaan energi dapat lebih efisien, mengurangi pemborosan, dan mengurangi biaya operasional. Sistem yang terintegrasi memungkinkan pengaturan suhu yang lebih presisi, menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Untuk kesimpulan mungkin akan dibacakan Mas Rohman. Oke, untuk kesimpulan dari beberapa materi tadi yang sudah disampaikan sama Mas Nista, mungkin masalah aliran dalam sistem fluida itu melibatkan berbagai faktor seperti turbulensi, gesekan, distribusi suhu, dan efisiensi aliran ya. Untuk mengatasi masalah ini, sejumlah solusi teknis telah dikembangkan termasuk penggunaan material dengan permukaan halus dan untuk mengurangi gesekan, penerapan kontrol aktif dan pasif untuk mengelola turbulensi. Untuk desain geometrinya juga saluran yang optimal untuk meningkatkan aliran fluida. Dengan penerapan solusi-solusi ini, sistem aliran fluida dapat beroperasi dengan lebih efisien dan mengurangi pemborosan energi dan meningkatkan kinerja dalam berbagai aplikasi industri dan transportasi hingga energi. Pemilihan material dan desain yang tepat serta penerapan teknologi kontrol yang canggih memainkan peran penting dalam menciptakan sistem aliran yang lebih optimal dan berkelanjutan. Untuk slide selanjutnya, Mas. Oke, tadi untuk beberapa